Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pada sesi ketiga ini saya akan menjelaskan mengenai penganggaran biaya operasional dan keuangan. Nah, yang pertama kita bahas di sini adalah penyusunan anggaran operasional. Nah, dalam ruang lingkup kegiatan suatu bisnis, di sini kita harus memahami penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran itu merupakan tahapan awal yang harus ditempuh sebelum perusahaan itu melakukan kegiatan operasionalnya. Nah, karena penganggaran itu memegang peranan penting dalam perencanaan, pengendalian, dan pembuat keputusan. Di samping itu juga penganggaran berperan dalam rangka meningkatkan koordinasi dan komunikasi. Jadi output dari kegiatan penganggaran itu adalah anggaran itu sendiri. Sehingga kita harus ketahui bahwa anggaran ini adalah ekspresi kuantitatif suatu rencana yang dinyatakan dalam satuan fisik atau keuangan atau kedua-duanya. Nah, di samping itu juga bisa dikatakan bahwa rencana kuantitatif aktivitas usaha sebuah organisasi yang meliputi aktivitas pemasaran, produksi, dan keuangan. Nah, kemudian di samping itu juga kita memahami jenis-jenis dari anggaran termasuk dari anggaran induk, yaitu sebuah rencana keuangan komprehensif selama 1 tahun yang terdiri atas anggaran berbagai departemen dan aktivitas. Jadi anggaran induk ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah anggaran operasional dan yang kedua adalah anggaran keuangan. Anggaran operasional ini merupakan rencana kerja perusahaan yang mencakup semua kegiatan utama perusahaan dalam memperoleh pendapatan ataupun keuntungan di dalam suatu periode tertentu, termasuk anggaran penjualan, anggaran produksi, sampai dengan anggaran beban penjualan dan administrasi. Nah, kemudian anggaran keuangan adalah anggaran arus kas masuk maupun keluar, kemudian anggaran posisi keuangan ataupun neraca, dan anggaran laporan arus kas. Nah, di sini sistem penganggaran untuk aktivitas bisnis. Nah, yang pertama adalah inkremental, yang kedua anggaran basis nol, yang ketiga anggaran statis, dan yang terakhir anggaran fleksibel. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah anggaran inkremental ini merupakan penganggaran yang hanya mempertimbangkan perubahan sumber daya dari anggaran tahun sebelumnya. Dan yang kedua, anggaran basis nol ini merupakan penyusunan anggaran yang memaksimalkan penggunaan sumber daya untuk seluruh aktivitas perusahaan. Dan yang ketiga, anggaran statis ini merupakan penyusunan dari anggaran statis yang dimana perusahaan menetapkan volume dan harga satuan untuk setiap item biaya dan tidak merubahnya sampai akhir tahun anggaran. Dan yang terakhir adalah anggaran fleksibel, merupakan anggaran yang mengkaitkan volume kegiatan ataupun aktivitas dengan jumlah rupiah yang dianggarkan. Nah, kemudian bagaimana pendekatan penyusunan anggaran operasional? Yang pertama kita akan memahami anggaran penjualan, kemudian anggaran produksi, anggaran bahan baku langsung sampai dengan anggaran beban penjualan dan administrasi. Yang pertama di sini anggaran penjualan. Nah, anggaran penjualan ini merupakan proyeksi yang disetujui komite anggaran yang menjelaskan penjualan yang diharapkan dalam satuan unit maupun rupiah atau uang. Nah, di sini contohnya bahwa untuk yang anggaran penjualan ini pada tahun
31 Desember 2008 ya, tanggal 31 Desember 2008 sebanyak 4 kuartal. Nah, dalam bentuk unit penjualannya yang kuartal pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Di sini sudah dicantumkan dalam soalnya untuk yang kuartal pertama 1.000, kuartal kedua 1.200, kuartal ketiga 1.500, kuartal keempat 2.000 sehingga totalnya 5.700. Begitu juga dengan harga jual per unitnya. Itu sudah dicantumkan di dalam soal. Tinggal kita mengkalikan aja dari jumlah unitnya masing-masing kuartal. Yaitu kuartal pertama sebesar unitnya itu 1.000, kemudian harga per unitnya ini adalah $10. Kita kalikan jadi anggaran penjualan untuk kuartal pertama sebesar $10.000. Begitu juga dengan anggaran penjualan pada kuartal yang kedua, ketiga, dan keempat. Itu caranya sama. Sehingga totalnya di sini anggaran penjualannya adalah 57.000. Kemudian anggaran produksi. Anggaran produksi ini menjelaskan banyaknya unit yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan kebutuhan persediaan akhir. Di dalam menghitung anggaran produksi dengan menggunakan rumus bahwa unit yang akan diproduksi sama dengan perkiraan penjualan unit ditambah unit dalam persediaan akhir dikurangi dalam persediaan awal. Nah, di sini contohnya dalam anggaran produksi untuk tahun berakhir 31 Desember 2008, penjualannya itu diambil dari laporan pertama yaitu anggaran penjualan. Masing-masing kuartal ini ada yang kuartal pertama 1.000, yang kedua 1.200, kuartal ketiga 1.500 sampai dengan kuartal yang keempat 2.000 sehingga totalnya 5.700. Ini diambil dari laporan yang pertama yaitu pada anggaran penjualan. Kemudian persediaan akhir yang diinginkan ini sudah dicantumkan di dalam soal, namun namanya persediaan akhir itu pada kuartal yang keempat yaitu 200. Kemudian jumlah kebutuhannya masing-masing kuartal tinggal kita tambahkan saja atau totalkan dari penjualan ditambah dengan persediaan akhir yang diinginkan. Itu sesuaikan dengan rumus dari anggaran produksi. Nah, sehingga menghasilkan jumlah kebutuhan pada kuartal pertama yaitu 1.240. Begitu juga dengan kuartal yang kedua 1.500, kemudian kuartal ketiga 1.900 dan kuartal yang keempat 2.200 sehingga totalnya 5.900. Kemudian dikurangi dengan persediaan awal. Yang namanya persediaan awal pasti pada kuartal yang pertama yaitu sebesar 180 dan yang kuartal kedua di sini 240 sampai dengan kuartal yang keempat yaitu 400. Nah, kita ambil dari kuartal yang pertama yaitu yang merupakan persediaan awal. Nah, sehingga menghasilkan jumlah unit yang diproduksi di sini tinggal dikurangin saja dari jumlah kebutuhan dikurangi dengan persediaan awal sehingga menghasilkan unit yang diproduksi pada kuartal pertama adalah $1.060. Begitu juga dengan kuartal kedua, ketiga, dan keempat. Caranya sama sehingga menghasilkan total 5.720 walaupun kita kurangi dari jumlah kebutuhan 5.900 dikurangi dengan 180 maka hasilnya 5.720. Nah, kemudian selanjutnya anggaran bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku langsung ini menyatakan jumlah dan biaya bahan baku yang dibeli tiap periode jumlahnya bergantung pada perkiraan penggunaan bahan baku dalam produksi dan persediaan bahan baku yang dibutuhkan perusahaan. Di sini rumusnya anggaran bahan baku langsung bahwa pembelian sama dengan bahan baku langsung yang dibutuhkan untuk diproduksi ditambah dengan bahan baku langsung yang diinginkan dalam persediaan akhir dikurangi dengan bahan baku langsung dalam persediaan awal. Nah, di sini contohnya kita berfokus pada rumus yang tadi bahwa unit yang diproduksi bisa diambil dari anggaran produksi yang kedua pada laporan kedua, masing-masing kuartal pertama, 2, dan 3 tinggal kalian pindahkan saja.
kemudian bahan baku langsung per unitnya ini adalah sudah ada di dalam soalnya. Kemudian kebutuhan produksinya, kita tinggal mengkalikan saja bahwa 1.060 dolar dikalikan $1. Nah, di sini sehingga menghasilkan kebutuhan produksi masing-masing kuartal 1.060 dolar pada kuartal pertama sampai dengan kuartal keempat yaitu 1.800 dolar sehingga totalnya 5.720. Nah, kemudian persediaan akhir yang diinginkan di sini juga udah dicantumkan di dalam soal. Ingat untuk yang persediaan akhir ini langsung ke kuartal yang keempat yaitu 106. Ini sudah ada di dalam soalnya ya. Kemudian jumlah kebutuhannya ini kita tinggal totalkan saja dari kebutuhan produksi ditambah dengan persediaan akhir yang diinginkan sehingga jumlah kebutuhan pada kuartal pertama di sini sebesar 1.186 dolar. Sampai dengan kuartal yang keempat caranya sama sehingga totalnya di sini adalah 5.826. Kemudian dikurangi dengan persediaan awal. Persediaan awal ini untuk kuartal pertama yaitu sebesar 58 dolar. Tinggal kita kurangin saja sehingga menghasilkan bahan baku langsung yang dibeli 1.128 dolar. Begitu juga dengan kuartal yang kedua, ketiga, keempat, itu caranya sama sehingga hasilnya untuk totalnya ini adalah 5.768. Nah, untuk biaya per kaos polos karena ini adalah item dari kaos polos, maka untuk biaya per kaos polosnya ini masing-masing kuartal ini adalah 3 dolar. Tinggal kalikan saja dari yang bahan baku langsung yang dibeli 1.128 untuk kuartal pertama dikalikan dengan 3 dolar, maka hasilnya jumlah biaya pembelian kaos polos untuk kuartal pertama sebesar 3.384 dolar. Begitu juga dengan kuartal kedua, ketiga, dan keempat. Caranya sama sehingga totalnya 17.304 dolar. Kemudian untuk tinta. Nah, tinta unit yang diproduksi kalian bisa lihat di laporan yang kedua yaitu anggaran produksinya. Tinggal kalian pindahkan saja sehingga totalnya 5.720. Kemudian bahan baku langsung per unit di sini sudah dicantumkan di dalam soal semuanya masing-masing kuartal 5 dolar. Kemudian kebutuhan produksinya tinggal kita kalikan saja bahwa 1.060 dikali 5, 1.260 dikali 5 dan seterusnya caranya sama sehingga totalnya 28.600. Persediaan akhir yang diinginkan di sini juga sudah dicantumkan dalam soal karena di dalam kuartal keempat ini merupakan jumlah persediaan akhir yang diinginkan sebesar 530. Nah, jumlah kebutuhannya tinggal kita jumlahkan saja dari kebutuhan produksi ditambah dengan persediaan akhir yang diinginkan. Kemudian dikurangi dengan persediaan awal. Nah, persediaan awalnya ini pada kuartal pertama, ini sudah ada di dalam soalnya. Kemudian bahan baku langsung yang dibeli tinggal dikurangin saja untuk kuartal pertama sebesar 5.540, kuartal kedua 6.470 dolar sampai dengan kuartal keempat 8.630 dolar sehingga totalnya adalah 28.740. Nah, kemudian biaya per ons tinta. Nah, di sini kita sudah ada di dalam soal nilainya yaitu 0,20 dolar atau 20% di sini ya. Nah, kalian tinggal kalikan saja ya 5.540 dikali 0,20 atau 20% bisa. Nah, jadi tinggal dikalikan saja masing-masing kuartalnya dari bahan baku langsung yang dibeli dikalikan dengan biaya per ons tinta. Sehingga masing-masing nilainya untuk kuartal yang pertama adalah 1.108,
Kemudian yang kedua 1.294 sampai dengan kuartal yang keempat, hingga totalnya 5.748. Jumlah pembelian bahan baku langsung kita tinggal mengurangi aja dari yang kaos polos tadi. Nah, yang di atas kaos polos. Nah, jumlah biaya pembelian kaos polos 3.384 dikurangi dengan 1.108 pada kuartal yang pertama, sehingga menghasilkan 4.492. Nah, maaf, ini ditambahkan ya, ditambahkan yang 3.384 ditambahkan dengan 1.108. Nah, jadi hasilnya adalah 4.492. Begitu juga dengan kuartal yang kedua, ketiga, dan keempat. Kalian tinggal totalkan dari yang kaos polos jumlah biayanya ditambah dengan jumlah biaya pembelian tintanya. Nah, sehingga ini totalnya jumlah pembelian bahan baku langsungnya itu adalah $23.052. Nah, kemudian anggaran tenaga kerja langsung. Nah, anggaran tenaga kerja langsung ini menunjukkan jumlah jam kerja langsung yang dibutuhkan dan biaya terkait yang berhubungan dengan jumlah unit dalam anggaran produksi. Di sini kita contohkan dengan laporan yang sama tadi bahwa unit yang diproduksi kalian bisa ambil di laporan kedua anggaran produksinya. Kalian tinggal pindahkan saja sehingga totalnya 5.720. Jam tenaga kerja langsung per unit di sini 0,12. Kalian tinggal kalikan saja sehingga menghasilkan jumlah jam yang dibutuhkan sebesar 127,2 pada kuartal pertama. Begitu juga dengan kuartal kedua, ketiga, dan keempat. Itu caranya sama sehingga totalnya $686,4. Rata-rata upah per jam di sini sudah dicantumkan juga di dalam soal masing-masing kuartal, yaitu 10 semuanya, sehingga kalau kita kalikan jadi jumlah biaya tenaga kerja langsung untuk kuartal pertama 1.272, kuartal kedua 1.512 sampai dengan kuartal keempat $2.160. Nah, jadi totalnya 6.864. Nah, kemudian anggaran biaya overhead. Nah, di sini menunjukkan biaya yang diharapkan dari semua komponen produksi tidak langsung. Contohnya di sini berdasarkan contoh yang sebelumnya tadi bahwa tarif overhead pabriknya itu $5 per jam, tenaga kerja langsung, overhead tetap yang dianggarkan $6.580. Ini per kuartalnya $1.645. Nah, di sini jam tenaga kerja langsung yang dianggarkan kalian bisa ambil di laporan yang keempat. Nah, tinggal dipindahkan saja sehingga jumlahnya juga sama 686,4. Tarif BOP-nya ini, tarif BOP-nya sudah ada di dalam soalnya di sini $5 per jam. Kemudian kalian tinggal kalikan aja menjadi overhead variabel yang dianggarkan untuk kuartal pertama $636. Kuartal kedua $756 sampai dengan kuartal keempat, sehingga totalnya $3.432. Kemudian overhead tetap yang dianggarkan. Nah, overhead tetap yang dianggarkan maksudnya di sini itu sudah ada di dalam soal. Per kuartalnya ini tinggal kalian pindahkan aja tadi di dalam soal sebesar masing-masing kuartalnya itu sama $1.645. Sehingga totalnya ini adalah 6.580. Nah, kemudian baru kita totalkan dari variabel yang dianggarkan dengan tetap yang dianggarkan BOP-nya
sehingga jumlahnya untuk yang kuartal pertama 2.281, kuartal kedua totalnya 2.401 sampai dengan kuartal keempat caranya sama, sehingga total untuk keseluruhannya itu adalah $10.012. Nah, kemudian anggaran persediaan akhir barang jadi. Nah, anggaran persediaan akhir barang jadi memberikan informasi yang dibutuhkan untuk neraca dan juga bertindak sebagai input penting untuk persiapan anggaran harga pokok penjualan. Nah, di sini kita anggap persediaan akhirnya adalah 200 unit. Di sini contohnya bahwa perhitungan biaya per unitnya bahan baku langsungnya ini $3. Nah, ya $3. Kemudian kita kalikan dari 5 on dikalikan 0,2 sehingga ditambahkan dengan 3 jadinya $4. Ini sebenarnya sudah ada di dalam soal, tinggal kita kalikan kemudian tambahkan. Kemudian tenaga kerja langsung juga sama. Ini di dalam soalnya 0,12 jam tenaga kerja langsung atau JTKL dikalikan per jamnya itu adalah $10. Sehingga hasilnya $1,20. Nah, biaya overhead-nya ini secara keseluruhan totalnya baik variabel maupun tetap. Nah, tinggal kita kalikan aja dengan $5 dikalikan dengan 0,12 JTKL-nya sehingga hasilnya 0,60. Untuk yang tetapnya tarifnya 605,80 itu sudah kita hitung di tabel sebelumnya ini ya. Tinggal kita bagi sehingga hasilnya 9,59. Nah, atau 0,12 JTKL jam tenaga kerja langsung dikali 9,59 hasilnya $1,15. Kalau kita totalkan jadi 6,95. Nah, kita kalikan dengan persediaan akhirnya, maka hasil jumlahnya adalah 1.390. Nah, kemudian anggaran harga pokok penjualan. Ini mengungkapkan atau menjelaskan harga yang diharapkan untuk barang yang akan dijual. Nah, sebenarnya di sini kita ambil di laporan yang ketiga. Nah, kita ambil dalam laporan yang ketiga sebelumnya. Nah, jadi totalnya di sini adalah dari hasil 5.720 dikali $3 sebenarnya udah ada di dalam soalnya ini ya. Kalian ambil di laporan 3 sebelum yang sudah saya jelaskan tadi. Yaitu totalnya di sini adalah 22.880. Kemudian tenaga kerja langsung yang digunakan ini ambil di laporan yang keempat. Sehingga totalnya 6.864, yang biaya overhead-nya diambil di laporan yang kelima $10.012. Kalau kita totalkan, nah secara keseluruhannya itu adalah 39.756. Kemudian persediaan barang jadi awal 180 dikalikan dengan 6,95. 6,95 ini kan sudah diperhitungkan di awal tadi. Nah, sehingga hasilnya 1.251. Barang yang tersedia untuk dijual ini tinggal kita tambahkan saja dari yang harga pokok produksi yang dianggarkan ditambah dengan persediaan barang jadi awal. Sehingga hasilnya adalah $41.007. Kemudian dikurangi dengan barang jadi akhir. Bisa diambil di laporan yang ke-6 tadi sebesar 1.390. Sehingga kalau dikurangin harga pokok penjualan yang dianggarkan di sini adalah $39.617. Nah, kemudian anggaran beban penjualan dan administrasi. Nah, di sini anggaran tersebut menguraikan pengeluaran yang direncanakan untuk aktivitas non-produksi. Nah, termasuk dalam komisi penjualan, biaya pengiriman. Nah, di sini diketahui beban penjualannya itu adalah $0,10 dan beban tetapnya bisa dilihat di dalam laporan
anggaran, beban penjualan, dan administrasi. Nah, penjualan per unit yang direncanakan ini diambil dari laporan yang pertama. Kemudian beban penjualannya tadi udah di dalam soal, kalau kita kalikan maka hasilnya untuk kuartal pertama 100, kuartal kedua 120 sampai dengan kuartal keempat sehingga totalnya 570. Kemudian pengeluaran tetap penjualan dan administrasi. Ini untuk gaji, utilitas, iklan, penyusutan sampai dengan asuransi itu sudah di dalam soal. Nah, sehingga jumlah beban tetapnya ini kalian tinggal tambahkan saja masing-masing kuartalnya. Nah, caranya sama sehingga totalnya untuk jumlah biaya tetapnya ini seluruh kuartal sebesar 8.080. Jumlah beban administrasinya sebesar 1.820 masing-masing kuartal sudah diketahui, maka kita masukkan ke dalam laporan laba ruginya. Nah, di sini untuk penjualannya diambil pada laporan yang pertama, kemudian dikurangi dengan harga pokok penjualan diambil dari laporan yang ketujuh, kemudian laba kotornya tinggal kita kurangin sehingga hasilnya sebesar 17.383. Dikurangi dengan beban penjualan dan administrasi, di sini diambil dari laporan 8 tadi sehingga menghasilkan laba operasional. Nah, dikurangi dengan beban bunga. Nah, beban bunga di sini 60. Nah, 60 pada laporan 10. Nah, kemudian pendapatan sebelum pajak di sini sebesar 8.673, tinggal dikurangi saja dari laba operasionalnya. Kemudian pajak penghasilannya sebesar $2.550, sehingga kalau kita kurangi menjadi laba bersih sebesar 6.123. Nah, di sini yang selanjutnya adalah penyusunan anggaran keuangan. Nah, penyusunan anggaran keuangan ini merupakan rencana perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya keuangan untuk membiayai kegiatan operasionalnya, baik itu anggaran kas, anggaran laba rugi, maupun dengan anggaran neraca. Nah, di sini kalau anggaran kas ini bagaimana rencana yang terperinci yang merupakan sumber dan penggunaan kas itu sendiri. Rumusnya, saldo kas akhir sama dengan saldo kas awal ditambah dengan anggaran penerimaan kas selama satu periode dikurangi anggaran pengeluaran kas selama satu periode. Nah, di sini rumusnya ya untuk anggaran kas, karena ada kas masuk dan ada kas keluar. Yang kemudian anggaran laba rugi. Ini menggambarkan proyeksi laporan laba rugi yang nantinya akan muncul di akhir periode penganggaran. Salah satu langkahnya di sini adalah menyusun anggaran untuk persediaan barang jadi akhir yang diperlukan untuk menghitung harga pokok dari barang yang dijual. Dan yang terakhir adalah anggaran neraca. Nah, kalau anggaran neraca ini menggambarkan proyeksi posisi keuangan perusahaan yang nantinya akan muncul di akhir periode. Nah, untuk yang terakhir di sini, terima kasih. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.